halaman yang dikurung dengan pagar besi. Itulah yang diberi nama, yang dikenal dengan perkampungan Sakifah Bani Sa'adah. Perkampungan Sakifah Bani Sa'adah. Pernah terjadi apa di situ? Artinya perkampungan yang dimiliki oleh sahabat Ansor. Jadi Masjid Nabawi itu bukan dari pagar semuanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang asli itu letaknya ada di Raudhah. Nah, kalau ibu-ibu masuk, bapak-bapak masuk, di tiang itu ada tulisannya Haddi Nihayati Masjid Nabawi. Batasannya Masjid Nabawi. Selanjutnya untuk dari tiang yang dari Raudhah itu pelebaran dari masa Khalifah Abu Bakar, masa Khalifah Utsman, masa Khalifah Sayyidina Umar, masa Khalifah Ali, sampai raja dari kerajaan-raja. Seperti contoh, ayah kalau masuk dari Masjid Nabawi itu masuk dari pintu 21. Di pintu 21 di sebelah kiri itu dulu bukan Masjid Nabawi, pasti masjid perkampungan yang dimiliki oleh Abi Thalhah. Di situ Bapak kalau masuk sebelah kiri itu ada sumur yang namanya sumur Abi Thalhah. Sumur itu sekarang masih ada. Kalau pagi itu biasanya dipel angkat kasetnya ada tulisan itu, ada tulisan Bi'ru Abi Thalhah. Nah, itu Masjid Nabawi. Semua pelataran Masjid Nabawi antaranya Hotel Movenpick. Sampai ke sana itu lahan yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang Baitul Malnya Sayyidina Utsman bin Affan itu masih ada sampai ke situ. Makanya ketika itu kemarin dari ziarah ke kanan itu ada tulisan Waqaf Utsman bin Affan sampai ke sini. Nah, kebetulan yang di belakang kita itu perkampungan yang dimiliki oleh sahabat Ansor yang dikenal dengan Sakifah Bani Sa'adah. Kenapa bangunan itu? Kenapa itu kok nggak dibongkar? Padahal di sini sudah jadi pelebaran Masjidil Haram. Kenapa? Tentunya ayah dan ibunda bertanya-tanya. Karena di Madinah, di Mekah, tempat yang paling bersejarah itu tidak akan pernah dibongkar dan tidak akan pernah dibangun oleh hotel. Pasti diamankan dengan cara dipagar. Karena apa? Karena di tempat Sakifah Bani Sa'adah itu adalah tempat di mana pertama khalifah pertama dilantik dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tempat Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah pertama itu di Sakifah Bani Sa'adah. Ketika Rasulullah meninggal, wafat, Sayyidina Umar ayanda ibunda tidak mau dikatakan Rasulullah meninggal. Bahkan Sayyidina Umar berada di Raudhah, tempatnya bapak-bapak masuk ke Raudhah kemarin di sebelah kiri, itulah di sana yang dinamakan pintu Nisa atau pintunya Hindun dulu. Ketika Hindun bertaubat, ketika Hindun mau berbaiat, menyesal apa yang telah diperbuat oleh Hindun, datang Hindun dan Wahsy untuk berbaiat masuk Islam. Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang tamu dari Mekah untuk berbaiat. Siapa itu ya Abu Bakar? Hindun dan Wahsy. Jangan suruh masuk Hindun dan Wahsy. Saya tidak dendam kepada Hindun dan Wahsy, tapi ketika saya melihat wajah Hindun dan Wahsy, saya ingat kepada paman saya yang dibunuh oleh Hindun dan Wahsy tanpa manusiawi. Biarkan saja Hindun di luar. Makanya ketika bapak masuk ke Raudhah ada bangunan kecil di sebelah. Lalu apa? Lalu Hindun dengan Wahsy dibaiat. Rasulullah berada dalam Masjid Nabawi, Hindun dan Wahsy berada di luar Masjid Nabawi. Sudah. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Umar tidak mau dibilang Rasulullah wafat. Bahkan Sayyidina Umar berkata kepada para sahabat, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah itu meninggal, maka saya penggal kepala. Umar kepada Rasulullah SAW. Dalam genting masalah ini, sahabat Ansor itu penduduk Madinah. Ingat ya, sahabat Ansor itu penduduk asli Madinah. Muhajirin itu orang Mekah yang ikut hijrah bersama sang baginda Rasulullah SAW. Nah, karena Muhajirin itu semuanya bercekcok salah paham di area hanya Sayyidina Umar berkata kepada orang Madinah,
Kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal, maka saya meninggal kepalanya. Semua orang-orang Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'ad. Mereka bermusyawarah, ini bagaimana caranya agar Sayyidina Umar itu emosionalnya turun. Karena emosional Sayyidina Umar itu sangat tinggi. Sahabat yang paling gagah, emosionalnya paling tinggi adalah Sayyidina Umar. Bahkan digambarkan di dalam kitab, Sayyidina Umar ini ayah anda bunda, saking emosionalnya, jangankan manusia, apabila berjalan setan dan jin pun lari ketika melihat Sayyidina Umar. Saking gagahnya Sayyidina Umar ketika berperang, tak pernah Sayyidina Umar memegang pedang satu, selalu dua yang dipegang. Tangan satu, tangan yang satunya memegang pedang. Saking gagahnya Sayyidina Umar, ketika naik kuda, takutnya Sayyidina Umar masih menyentuh tanah. Ditakuti Sayyidina Umar. Pada waktu itu, akhirnya sahabat Ansor bermusyawarah di perkampungan yang di belakang ini, yang di belakang ayah bunda, yang dikenal dengan Sakifah Bani Sa'ad. Ada sahabat Ansor mengusulkan, kalau begitu kita panggil saja Abu Bakar. Kita panggil saja Abu Bakar untuk meredakan emosinya Sayyidina Umar. Lalu apa? Dipanggil oleh sahabat Ansor Abu Bakar. Di mana rumah Abu Bakar? Di sebelah kiri yang akan kita kunjungi nanti. Datang Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar yang lagi marah-marah di depan pintu rumah sang baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, jangan kau buat keributan, karena sekarang kita itu lagi berduka, Nabi Muhammad sudah meninggal." Tidak mau Sayyidina Umar. Maka bagaimana? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai Umar, apabila engkau menyembah Rasulullah, maka sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah meninggal. Tapi apabila engkau menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan pernah mati.